Jadi ini ada macam-macam komponen aktif ya. Di sini ada skrup ekspansi, ada, saya nggak lihat itunya lagi ya, ada kasus membahas itu, tapi sekarang ke desainnya aja ya. Ada komponen aktif, komponen aktifnya ada cantilever ganda, kemudian skrup ekspansi, ada coffin, bekas coffin ya. Ini yang namanya bekas coffin ya. Ini biasanya kalau kalian punya kasus ya berdesakan anterior atas ya, ini lebih cocok ya, karena coffin ini bekerjanya bagaimana? Dia membukanya kan seperti kipas ya, jadi depannya yang terbuka, sementara posteriornya dia tetap tertahan ya, tidak banyak bergerak lah ya, bergerak sedikit ada tapi tidak banyak. Nah ini saya jelaskan sekali untuk aktivasi bekas coffinnya dulu ya. Caranya aktivasi ya, seperti kalian sudah pernah membuat komponen-komponen ini kan, cangkolan Adams sama busur labial di skill slab ya. Ya. Kalian menggunakan tang ya. Tang ini kan hanya sebagai alat untuk memegang aja kan pada saat kalian membuat ya. Bukan kalian misalkan bisa bikin busur labial kemudian pakai tang coil ini kan, terus tang coilnya kan kalian gini kan enggak kan ya. Kan yang bekerja tangan kalian ya, jadi ini hanya memegang kawat, kemudian tangan kalian yang membengkokkan ya. Nah sama dengan aktivasi juga begitu ya, aktivasi ini juga begitu. Jadi tang ini hanya sebagai alat untuk memegang yang mengaktifkan tangan kita, jari kita ya itu. Kalau untuk pegas cantilever pegas coffin ini biasanya kita hanya butuh membuka begini saja ya, pakai tangan ya. Nah bagaimana kita tahu ini sudah bertambah atau enggak? Ini kalian di awal kalian beri tanda ya di plat ini, boleh pakai bur kecil gitu ya, kalian lubangi sedikit gitu ya, kecil. Nah kemudian kalian ukur awalnya berapa jarak lubang antar lubang di plat kiri kanan ini ya, kalian ukur berapa, misalkan 3 mili ya. Nah kemudian setelah tahu terus kita buka ini ya, kita pakai tangan kita aktifkan ya, sampai nanti ini kira-kira sudah ada perubahan berapa mili, 1 mili aja sudah cukup ya untuk bergeraknya gigi ya. Jangan terlalu besar ya, nanti terlalu besar sakit nanti ya. Ya, jadi paham ya untuk cara koreksi iki. Nah tapi diingat di sini ada busur labial. Ini harus kalian apakan busurnya? Harus dilonggarkan berarti ya. Ya sebetulnya ini kan bukan komponen retentif ya. Ya tapi karena mungkin nggak bisa lagi di gigi-gigi yang lain ya dikasih komponen retentif, maka pakai busur labial. Tapi jangan lupa harus dilonggarkan. Longgarkannya bagaimana? Tetap sama iki tang ya, kita pegang, kita pakai tangan kita gerakkan ya, ya dilonggarkan ya. Ada juga sih yang dijepit gini ya, pakai tang Adams ya, iki disebut boleh-boleh aja, tapi kalian kan sayang sama tangnya juga ya. Ya tangnya ini kan kalian sudah belinya mahal mungkin ya. Kalau lama-lama sering-sering dibuat nekuk itu kan cacat juga ya tangnya itu ya. Jadi itu kalau saya dulu dapat pelajaran dari senior itu ya, dibuat pegang saja, tapi yang bekerja adalah jari kita, tangan kita ya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan untuk coffin? Sudah jelas ya, jadi kasih tanda dulu di akriliknya kiri kanan ya. Nah kekurangan dari pegas coffin ini adalah, kalian tahu ini yang menempel kan hanya di ujungnya sini kan ya, ujung-ujung ini. Jadi dia platnya ini kan bisa ya goyang. Inilah kekurangannya
kalau kita tidak hati-hati ya, tidak saat aktivasi itu dia bisa platnya bisa miring begini ya, miring tidak sejajar gitu ya, jadi miring. Nah itu yang nanti akan menyusahkan kalian insersi lagi ya di dalam rongga mulut pasien itu nggak pas ya. Ya, oleh karena itu ini jarang kita pakai, seringnya pakai stroke ekspansi ya. Ya itu, ya kekurangannya itu. Jadi kalau tidak hati-hati ekspansinya, cara ekspansi itu bisa nggak seimbang lagi ya, ini kedudukan platnya ya. Oke. Nah, kemudian kalau stroke kita ganti stroke ekspansi kan tadi ya, karena ini kurang stabil, jadi kita pakai stroke ekspansi. Stroke ekspansi berapa putaran? Seperempat putaran untuk sekali aktivasi maksudnya apa? Untuk periode waktu 1 minggu ya? Untuk periode waktu 1 minggu. 1 minggu, hanya untuk 1 minggu, 1 putaran itu untuk 1 minggu aja ya. Nah pasiennya ini kan datang berapa minggu sekali? 2 minggu sekali kan pasien datang. Berarti yang seminggunya kan waktu di rumah pasien harus diberitahu cara aktivasi stroke-nya. Ya, ya, jangan harus diberitahu cara aktivasi stroke-nya. Ini nanti orang tuanya paling enggak orang tuanya yang dikasih tahu ya. Nanti satu minggu lagi diputer ya, dikasih tahu caranya. Ya, semua sudah tahu kan caranya ya. Jadi mengikuti arah panah itu mudah ya. Mengikuti arah panah kita putar tiap minggu 1 putaran. Ya, paham? Ya, nah tadi yang saya bilang ini biasanya kita pakainya stroke ekspansi. Ya, kalau berdesakannya hanya di depan, berarti posterior kan kita tidak perlu membuka. Ya, jadi stroke ekspansi ini harus didesain pelatih yang memakai stroke ekspansi ini, posteriornya juga harus ditahan kalau memang nggak mau dia terekspan ya. Jadi di bawah di plat belakang itu biasanya ada untuk yang rang atas ya, yang biasanya ada bentukan seperti ini ya, V ini seperti ini. Kalau ini dipotong begini ya, ini ditaruh di bawah sini ya, itu untuk menahan supaya posteriornya enggak terlalu terbuka ya. Karena kalau stroke ekspansi kan pergerakannya bagaimana? Paralel kan dia? Ya, dia kan paralel. Nah, kalau kita tidak dikasih penahan posteriornya, kan pasti posterior juga ikut terekspan. Ya, itu. Oke. Jelas ya. Jadi nanti kalau ada kasus yang ada berdesakan anterior ya, boleh kalian pakai iki ya, atau pakai stroke ekspansi tapi di belakangnya ada penahannya tadi ya, itu ya, paham ya? Oke. Terus kemudian komponen ini sekarang kita anggap sebagai komponen aktif ya, busur radial. Jadi kita harus, kalau komponen aktif berarti kan dia mau meretraksi anterior ya. Jadi harus kita aktifkan busurnya ya, loopnya ya. Jadi sama tadi busurnya tetap kita pakai tang coil ya. Kita sebagai pegangan saja tang coilnya ya. Yang bekerja jari kita ya. Karena kalau pakai jari ini lebih kita bisa mengontrol ya, daripada kalau kita menekuk pakai tang ini kita gini kan. Selain tidak terkontrol juga tang kalian ini lama-lama akan lecek, tahu lecek itu ya, kocak ininya ya ikinya kocak kan, kadang dipaksa kayak dipelintir gitu kan ikinya ya, sayang kan tang kalian ya. Jadi pakai jari ya, jadi ini hanya untuk memegang, kemudian pakai jari kita tekan ya, tuh kiri
kanan ya. Ya Bu Suradia, jelas ya. Oke. Jadi kalau kalian sayang sama tang kalian, jangan gunakan untuk menekuk-nekuk ya. Ya, kemudian apalagi aktivasi Iki. Aktivasi cantilever ganda. Ya. Sama, aktivasi cantilever ganda itu lihat-lihat ya, kelainannya apa. Kalau seperti kelainannya iki mana iki ya? Ya. Ini. Ya. Jadi kalau dia posisinya ini enggak rotasi ya, jadi memang seluruh gigi mau dibawa ke labial ya. Itu yang pertama kalian yang harus kalian kerjakan, berarti lengan-lengan ini harus semuanya harus maju ya. Jadi mulai yang paling belakang dulu kalian itu, jadi sama ini kita pegang ya, pakai jari kita majukan ya. Kemudian terus ini satunya juga sama, pakai jari kita majukan ya. Nah kan buka toh ya, ya itunya ya. Jadi apa namanya, kalau itu mau dua-duanya maju ya. Tapi kalau hanya satu sisi, misalkan ada mesio versi mesio lingual atau mesio palatal ya, yang mau digerakkan hanya satu sisi ya, hanya sisi lengan yang depan aja yang kalian majukan. Jadi pegang yang coil yang depan, kemudian lengan yang depan kalian buka ya, itu ya, lengannya yang kalian buka ya. Ini di sini tidak ada contohnya sih, yang mesio versi aja, yang disto versi apa, yang ini semua lingo versi, palato versi ya. Paham ya untuk ininya. Ini tak balik nodisip ya. Kemudian apalagi aktivasi sudah ini. Kemudian untuk komponen retentifnya, di sini ada komponen retentif. Ini tahu apa namanya? Arrowhead clamps. Ya. Kamar arrowheads ya. Sama ya, dia retensinya ada di interdental ya, di bawah lengkung terbesar dari gigi ya. Ini kurang bagus sebetulnya kerja ya. Jadi ini tidak boleh begini sebetulnya ya. Ini kelihatan ya, ini kan horizontal gini ya. Ya harusnya lurus ke bawah. Harusnya mengikuti gusi ya. Harusnya mengikuti gusinya. Ini kan lurus begini ya. Ya, harusnya mengikuti gusinya ya. Ini kurang bagus ininya. Nah, untuk aktivasinya ya hanya arrowheadnya aja yang kita, karena dia yang ini apa namanya, yang nyantol di lengkung bawah, lengkung terbesar dari gigi ya, di interdental ya. Jadi ini yang kita ikikan ini, terus kemudian sama ini ditekuk ininya ya. Ya, sininya ini dipegang begini, ini yang bekerja ya, apanya dibengkokkan ke bawah. Supaya tetap di posisi, dia kan ada di interdental ya, karena ini kan kurang bikin di mau giginya ya, supaya dia di interdental tetap ya. Kan ini kan dibuka ditutup, akhirnya kan ingat itu bahasa Indonesianya apa, kan terangkat gini kan ya. Nah itu kita kembalikan ya, kita kembalikan dengan memegang arrowheadnya, terus kita bengkokkan ya gitu. Oke, paham ya. Nah sama untuk cangkolan Adams
Ya, kalian kan juga sudah membuat ya, coba membuat di Skills Lab ya, cangkolan Adams ya, semua membengkokkannya kan pakai tangan. Ya. Nah, biasanya yang harus di-adjust pada cangkolan Adams itu bagian arrowhead ya. Arrowhead ini kan ada di bawah lengkung terbesar kan dari bungkal gigi ya. Ya. Nah, ini kan lepas, pasang, dilepas, dipasang, akhirnya itu tadi terangkat juga ya ininya arrowheadnya. Nah, biasanya itu apa? Kita adjustnya di daerah situ, di daerah ini ya, di sini kan ada tekuan ya. Jadi kalau kalian ingat waktu itu membuat di occlusal ya, kemudian turun ya. Nah, turunnya ini yang ke arrowhead, ini yang kalian pegang ya, kemudian bisa pakai ini ya, kalian tekukkan ya, ya di occlusalnya ini kalian tekukkan sedikit. Tapi yang sebetulnya yang nekuk kan arrowheadnya ya, ya kan, ini kita pegang gini, kalau ini kita tekuk kan arrowheadnya yang dekat ini ya. Atau kadang-kadang juga ada sedikit di yang keluar dari akrilik, tapi ini harus hati-hati. Kalau kalian menekuknya terlalu banyak, nanti akhirnya dia apa itu nggak pas di occlusal ya. Jadi ini biasanya jarang kita adjust ya, takutnya itu tadi naik dia nanti malahan ya, apa itu seperti menungging gitu ya, itunya apa, platnya ini tidak nempel di gitu, nggak nempel di occlusalnya ya. Jadi yang lebih banyak itu kalian di sini ya, di arrowheadnya ini bisa kelihatan, jadi di tekuan yang ini loh, tekuan yang ke bukal ya, tekuan yang di bukal ya, tekuan yang di bukal itu yang kita pegang, kemudian kita tekuk ya, pakai jari kita tekuk ya. Lihat, paham ya, jelas ya, semua jelas ya. Jadi tekuan yang di bukal ya, bukan yang di occlusal ya. Kalau yang di occlusal kan yang keluar dari akrilik ya, itu kan ada di occlusal ya, kemudian ada turun yang ke bukal yang mau ke arrowhead. Nah, itu yang kita adjust ya, yang di arrowhead ini apa, yang di menuju ke arrowhead ini kita pegang, kemudian kita tekuk ya, pakai jari kita tekuk ya. Paham? Ini ada cantilever tunggal juga sama, ada sudah paham untuk Adams ya, adjustnya ya. Kemudian ini ada cantilever tunggal ya, sama cantilever tunggal juga yang kita pegang adalah coil ya, coilnya kita pegang di sini ya, ya coilnya dipegang sini, kemudian ini digerakkan pakai tangan ya, ya digerakkan pakai tangan begini ya, paham? Bisa kelihatan ya, bisa jelas. Jadi koil yang di sini yang kita, karena lengannya kan mau digerak sana ya, jadi koilnya di sini, pegangnya di sini ya, nggak apa-apa Mas kalau nggak kelihatan ini. Nah ini terus kemudian didorong pakai jari ya, ya oke. Nah ini kan sudah bergerak dia ya. Nah sekarang seberapa banyak ya kita apa namanya, aktivasi ya, sudah seberapa besar kita aktivasi. Oh ini sudah cukup aktivasinya berapa, ada yang tahu? Ya kira-kira itu 1 sampai 2 mili ya, ininya 1 sampai 3 mili lah besarnya ya. Nah itu kira-kira di sepertiga lebar mesiodistal ya. Jadi kalau ini untuk ngeceknya, jadi begini, kalian masukkan Adamsnya ini ya di apa ini, molar ya. Jadi kalian masukkan Adamsnya di molar, kemudian kita lihat kan sebelum dimasukkan plug itu kan ini kelihatan apa namanya,
cantilever tunggalnya ini ya, dia ada di atasnya insisal. Nah itu sekitar sepertiga lebar mesiodistal itu. Kalau lebih dari separuh, lebih dari setengah mesiodistal ya itu terlalu banyak, berarti harus kalian kurangi ya, kira-kira sampai sepertiga lebar mesiodistal itu. Paham? Paham ya? Jadi cara ngeceknya itu begitu ya. Cara ngeceknya itu tutup giginya ya. Maaf. Oke. Ya. Nah seperti gini misalkan, ini kan kelebihan kan ya, kan kelebihan lebih dari sepertiga, sudah setengah ya, ini kan sudah setengah. Oh ujungnya ya? Hah? Ujungnya gitu? Ujungnya ini pegasnya ini ya. Ya, jadi itu kita kurangi berarti. Kelihatan. Dikembalikan lagi ini kita. Ya, ini dipegang sini. Sepertiga lebar gigi. Nah, kita kembalikan lagi begini ya. Nah, kira-kira kan sudah berubah kan ya, sudah agak ke sana kan tadi ya. Tadi kan di tengah-tengah ya. Sekarang kan sudah agak ini. Kalau masih kurang ya di itu lagi ya. Paham? Bisa ya? Paham ya? Jadi cara ngeceknya begitu. Adamsnya kita tempelkan di molarnya ya. Adamsnya ditempelkan di molar. Kemudian ini pegasnya ini harus ada di sepertiga lebar mesiodistal. Ya, dari gigi yang mau digerakkan. Paham? Ya. Oke, untuk yang pegas cantilever ganda juga sama begitu, ya. Tadi cara ngeceknya sama, jadi ini harus kembalikan lagi. Jadi kalau ini sama, ngeceknya juga sama ya. Taruh di molar adamsnya ini di tempatnya ya. Sebelum dia masuk, ya. Dia sudah harus ada lebih dari di depannya, di labialnya gigi insisif Melewati yang mau insisalnya. melewati insisalnya ya kan, dia kan mau dibawa ke depan tadi ya. Kalau itu masih kurang ya kalian tambahin lagi ya. Kadang koilnya yang dibuat oleh lab itu terlalu kecil karena dia memang punya tang yang ujungnya sangat kecil ya. Kalau punya kalian ujungnya mungkin kurang kecil jadi agak susah ya. Nah, jadi harus melebihi ya, harus melebihi giginya ya, harus melebihi giginya. Ini masih kurang sedikit lagi ya. Paham ya untuk ngeceknya begitu ya. Lebih gigi gimana? Jadi ini cantilevernya. Ini kalau gini kan nggak bakal dorong. Mas kalau di sini kan misalnya masuk kan akan dorong gitu. Paham ya, sudah ya. Oke, terus apa lagi? Saya kira sudah semua ini ya. Ada komponen aktif yang belum. Adam sudah, busur sudah kan ya? Sudah. Dan semua itu nanti harus dikembalikan ke posisinya ya, seperti busur. Seperti busur ini kan harus ada di tengah tinggi mahkota. Ya. Nanti kalau setelah diaktifasi juga harus diposisikan lagi ya. Setelah diaktifasi ya, ini tadi kan diaktifasi ya. Kemudian ini diposisikan lagi. Kalau memang ini kurang turun ya ini pakai tang Adams ya. Pakai tang Adams, kelihatan semua ya. Tang Adams di sini kita tekuk ya. Kita pakai jari kita tekuk ke bawah ya. Ya ininya. Ya. Paham ya? Jadi semua dikembalikan ke posisi awalnya. Ya, jangan ada nanti kalau sudah aktivasi terus dia ada di insisal begitu busurnya ya. Apa akibatnya? Kalau dia ada di insisal Bisa retrosi ya, giginya retrosi aja, tapi enggak yang cervical enggak ikut ya sama ya. Kalau kalian terlalu ke cervical apa yang terjadi? Terus sih
ekstrusi juga ya, karena dia kan gigi itu kan ada lengkung terbesar. Kalau kalian taruh di atasnya lengkung terbesar kan dia pasti akan ekstrut, ya giginya terekstrut, ya. Jadi itu perlu diperhatikan, harus ada tetap di setengah dari tinggi mahkota, ya busur labialnya, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin?